Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ridwan. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan puasa kalian dilancarkan tanpa ada masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai doa-doa sebelum tidur. Wow. Tujuan saya membahas doa-doa sebelum tidur supaya kalian semua atau adik-adik teman-teman semuanya tidak saling menyalahkan. Kok kamu gak pakai bismika? Kok kamu gak pakai Allahumma? Kok kamu amutu dulu? Kok kamu ahya dulu? Nah, sekarang kita bahas hadisnya ya. Beberapa doa sebelum tidur. Baik, langsung aja kita mulai nomor 1. Untuk yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Al-Bara bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, maka beliau membaca doa, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Nah, ini untuk hadis pertama ya. Nah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke hadis yang berikutnya. Untuk hadis berikutnya datang dari hadis riwayat Bukhari dari Hudzaifah. Dia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, jadi kalau tadi ahya dulu, kemudian amutu. Kalau hadis yang satu ini amutu dulu, baru wahya ya. Nah, jadi kalian nggak perlu saling salahkan ya, karena ini keduanya dari hadis Rasulullah SAW yang derajatnya sahih. Oh my god. Wow. Oke, baik, lanjut langsung ke hadis ketiga. Hadis berikutnya datangnya sama hadis yang sebelumnya dari hadis riwayat Bukhari dari Hudzaifah. Nah, radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di atas pipinya. Ini disebutin adab tidurnya. Nah, kemudian beliau mengucapkan Bismika amutu wa ahya. Nah, ini ingat ya, ini hadis ketiga. Kita langsung aja lanjut hadis keempat. Hadis keempat ini datang dari hadis riwayat Abu Dawud dari Hafsah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Nah, itu untuk hadis yang keempat ya. Wow, Kang, ternyata masih banyak ya. Ada beberapa hadis ternyata tentang bacaan sebelum tidur. Ya begitulah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak hal ya. Jadi kita jangan mudah untuk menjudge atau menyalahkan seorang lain ya. Hanya ingin kita terlihat pintar atau hanya ingin kita terlihat lebih baik ya. Pokoknya jangan stop saling salah menyalahkan ya. Baik, kita lanjut ke hadis nomor 5. Hadis kelima ini masih sama mudawinnya, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kali ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin beranjak ke kasurnya, hendaklah ia menggibas-gibas kasurnya dengan bagian dalam sarungnya, sebab ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada kasur tersebut sepeninggalannya. Kemudian hendaklah ia berbaring pada sisi sebelah kanan dan baca
Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Nah, itu untuk bacaan sebelum tidur kelima. Ya, kita lanjut ke bacaan keenam. Hadis berikutnya ini datang dari At-Tirmidzi, ya, Mudawwin At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila salah seorang di antara kami hendak tidur untuk mengucapkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardina wa rabbana wa rabba kulli syai'in wa faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min syarri kulli di syarran anta akhidhun binasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wal zahiru falaysa fawqaka syai'un wal batinu falaysa dunaka syai'un qadhi anni daini wa aghnini minal faqri. Ya, kalau bacaan ini agak panjang ya, agak rumit juga sih, tapi kalau kita mengamalkannya itu lebih baik. Jadi hamasah untuk mengamalkan pelajaran-pelajaran sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, langsung saja kita lanjut ke hadis nomor 7. Untuk hadis yang ketujuh atau hadis yang terakhir dari bacaan sebelum tidur datang dari Mudawwin hadis riwayat Bukhari. Nah, ini hadis dari Al-Bara bin Azib berkata, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk salat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, untuk yang terakhir ini keutamaannya bagus banget. Jadi jika kamu meninggal pada malam itu, sedangkan kamu menggunakan bacaan yang tadi yang terakhir, maka kamu dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Nah, jadi kalau bisa ya kalimat yang terakhir ini atau doa yang terakhir ini gunain setiap mau tidur. Nah, karena ini ada keutamaan khusus ya. Untuk hadis berikutnya ini mengenai doa bangun tidur. Nah, kalau untuk doa bangun tidur sendiri, saya hanya mendapatkan satu doa saja ya. Jadi hadisnya ada beberapa hadis, tapi doanya itu aja sama ya. Nah, untuk doanya sendiri saya tampilkan dulu ya. Nah, untuk hadisnya sendiri ini dari hadis Darimi ya. Ini juga hadisnya sahih. Nah, ini hadisnya dari Hudzaifah. Ia berkata, Nabi SAW jika bangun dari tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, jadi itu doa bangun tidur yang saya temukan. Ada beberapa hadis tapi itu sama aja doanya seperti ini ya. Tapi apabila kalian nemuin hadis yang lain, silahkan kalian bantu komentar, bantu perbanyak referensi lagi ya supaya kita semakin upgrade mengenai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bisawab, bil haqq fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.